Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Erwinda Wulandari, mahasiswi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Izin menjawab pertanyaan UAS belajar dan pembelajaran yang telah diberikan oleh Miss Sati Juli Ayuri MPD. Soal yang pertama, apa maksud dan tujuan dari hakikat belajar dan pembelajaran? Belajar adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku peserta didik. Sedangkan pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Tujuan belajar adalah mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan lebih baik. Kegiatan belajar dapat membuka wawasan seseorang serta memberikan pandangan atau pemikiran yang lebih luas. Hal ini akan sangat berguna untuk menghadapi berbagai macam perubahan di kehidupan yang selanjutnya atau di kehidupan yang akan datang. Soal yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan teori-teori belajar dan penerapannya. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori yang pertama adalah teori behavioristik. Para ahli behavioristik mengatakan bahwa proses belajar terjadi apabila tingkah laku siswa sudah berubah. Jika belum, maka tingkah laku siswa belum dikatakan belajar. Di dalam teori ini, apabila tingkah laku siswa belum berubah, akan berlaku sistem hukuman. Contohnya, seorang anak disuruh oleh gurunya untuk menghafal perkalian dan pertambahan dan maju keesokan harinya. Tetapi anak tersebut belum menghafalnya dan disuruh berdiri di depan kelas oleh gurunya. Teori kedua adalah teori kognitivisme. Teori kognitivisme menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar ketimbang hasilnya. Penerapan teori kognitivisme adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta berdiskusi dengan teman masing-masing. Yang ketiga adalah teori humanistik. Teori humanistik menyatakan bahwa belajar adalah memanusiakan manusia. Maksudnya adalah menghargai segala yang ada pada manusia. Contoh pengaplikasian teori humanistik adalah memperhatikan dan memberikan motivasi belajar pada peserta didik, memberikan penjelasan kembali apabila ada peserta didik yang belum paham, serta mampu memahami karakter dari masing-masing peserta didik. Yang keempat adalah teori konstruktivisme, adalah aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan adalah bentukan siswa yang belajar lewat interaksi dengan bahan atau pengalaman baru. Ilmu yang didapatkan tidak dapat ditransfer guru ke murid. Isi materi pelajaran ditentukan oleh murid sendiri. Contoh penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran adalah saling berbagi pengetahuan antar guru dan siswa, kewenangan bersama antara guru dan siswa, serta guru bertindak sebagai pemandu atau fasilitator. Soal yang ketiga adalah apa saja yang termasuk ke dalam pendekatan belajar dan pembelajaran. Kemudian jelaskan. Menurut Gulo, pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang untuk mengundang seluruh masalah pada kegiatan belajar mengajar. Menurutnya, peserta didik harus bisa menyelesaikan sebuah persoalan dalam kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan cara berpikir dan sikapnya. 1. Pendekatan konstekstual. Pendekatan ini menerapkan pada pengalaman seseorang pengajar harus bisa mengajak dan menganalogikan sebuah permasalahan atau materi dengan kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kehidupan sehingga pelajar bisa mudah memahaminya. Kedua adalah pendekatan konstruktivisme. Secara umum, pendekatan konstruktivisme merupakan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan pelajar untuk berpikir kritis. Ketiga adalah pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif juga merupakan pendekatan pembelajar dengan mengenalkannya mulai dari hal-hal yang atau materi yang generalis atau umum menuju ke materi yang lebih spesifik. Biasanya, pengajar akan menjelaskan mulai dari dasar ilmu dan konsepnya dahulu, baru disambung dengan contoh-contoh. Keempat adalah pendekatan induktif. Kebalikan dari deduktif, pendekatan ini dibalik yaitu pelajar dikenalkan dahulu dari masalah kecil atau materi kecil yang dekat dengan kita.
Baru kemudian materi tersebut dikombinasikan sehingga bisa mencapai materi yang generalis atau umum. Kelima adalah pendekatan problem solving. Pengajar sering mengadakan studi kasus untuk mengajak siswanya memahami dan mau berpikir kritis atas studi kasus yang diberikan. Nantinya, pola pemikiran dan pemahaman konsep bisa terbentuk sendiri dari hasil studi kasus dan diskusi. Seorang pengajar di sini sangat penting sebagai fasilitatornya. Keenam, pendekatan saintifik. Pendekatan pembelajaran saintifik ini diterapkan di kurikulum 2013, yaitu siswa diharapkan dapat melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, serta mengomunikasikan di dalam kelas. Soal yang keempat adalah, apa maksud dari sumber belajar dan sebutkan macam-macam sumber belajar. Association of Education Communication Technology mengartikan sumber belajar sebagai semua sumber data, manusia, dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar. Macam-macam sumber belajar. Association of Education Communication Technology mengklasifikasikan sumber belajar dalam 6 macam, yaitu message, people, materials, device, teknik, dan setting. Soal yang terakhir adalah, apa fungsi manajemen dalam pembelajaran, dan jelaskan refleksi penyusunan perencanaan pembelajaran menggunakan teknik atau strategi dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris kelas 8 yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Fungsi manajemen pembelajaran adalah 1. Memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua, memudahkan pendidik dalam memilih menyusun bahan ajar. Ketiga, membantu memudahkan pendidik menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Dan yang terakhir adalah memudahkan pendidik mengadakan penilaian. Strategi yang bisa dipakai adalah menggunakan teori behavioristik, yaitu seorang pendidik memberikan tugas kepada siswanya, akan tetapi salah satu siswa tidak mengerjakan, maka siswa tersebut akan diberikan hukuman. Hukuman yang diberikan oleh pendidik bisa saja memberikan efek jera bagi siswa tersebut. Baiklah, itu dia tadi jawaban UAS belajar dan pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.